Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok C akan mempresentasikan materi mengenai metode diskusi kelompok. Kelompok kami beranggotakan Galuh Yekti Utami dengan NIM 2001116000486, Muhammad Bagus Hilal Al-Kayis dengan NIM 2001116000458, Raihana Santiaswari Santosa dengan NIM 2001116000446, Selvi Puspadiani Prameswari dengan NIM 2001116000429, Sinta Aura Rohmatillah dengan NIM 2001116000414. Konsep-konsep dasar diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah sebuah teknik dalam bimbingan dan konseling yang melibatkan sekelompok orang untuk berinteraksi dalam suatu waktu untuk menyumbangkan ide, pikiran, dan gagasan dari masing-masing anggota kelompok untuk mencapai sebuah penyelesaian dari sebuah permasalahan. Dalam diskusi kelompok, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik bertanya, tetapi juga semangat tinggi dalam membangun situasi kelas yang kondusif atau menyenangkan, sehingga kelas terkesan tidak membosankan. Dalam metode diskusi kelompok, kedudukan guru dan siswa sama. Keduanya aktif dalam proses pembelajaran. Metode diskusi kelompok termasuk dalam kategori pembelajaran kooperatif, yaitu peserta didik bekerja sama untuk mempelajari dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri atau pembelajaran orang lain. Itu yang selanjutnya adalah macam-macam diskusi kelompok. Macam-macam diskusi kelompok sendiri ada 4, yaitu yang pertama diskusi kelas, yang kedua kelompok kecil, yang ketiga simposium, dan yang terakhir adalah diskusi panel. Diskusi kelas biasa disebut dengan diskusi kelompok. Dalam proses ini, seluruh anggota kelas menjadi peserta diskusi. Untuk yang selanjutnya adalah diskusi kelompok kecil. Dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang anggotanya 3-5 orang. Biasanya untuk pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam submasalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Untuk yang ketiga adalah simposium. Sebuah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari sudut pandang berdasarkan keahlian. Untuk yang terakhir adalah diskusi panel, yaitu pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh 4-5 orang di hadapan audiens. Diskusi panel berbeda dengan diskusi yang lainnya, karena dalam diskusi panel, audiens tidak terlibat secara langsung. Selanjutnya adalah karakteristik metode diskusi kelompok. Karakteristik metode diskusi kelompok sendiri ada 3. Yang pertama, adanya permasalahan yang diselesaikan bersama-sama. Yang kedua, terjadi interaksi lisan terarah antar peserta didik. Dan yang ketiga adalah terjadi tukar-menukar informasi. Untuk yang pertama, adanya permasalahan yang diselesaikan bersama-sama. Untuk karakteristik ini, yang paling menonjol adalah permasalahan yang disajikan oleh guru dan dipecahkan bersama-sama oleh peserta didik dalam bentuk diskusi. Untuk yang kedua, terjadinya interaksi lisan terarah antara peserta didik. Di dalam metode diskusi akan muncul interaksi lisan terarah antar peserta didik yang dilakukan dengan tujuan pencarian penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Untuk yang ketiga adalah terjadinya tukar-menukar informasi. Ketika proses diskusi berlangsung,
maka akan muncul interaksi antar peserta didik. Dalam interaksi tersebut, akan terjadi tukar-menukar informasi satu sama lain untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keberhasilan diskusi kelompok dapat dilihat dari segi hasil dan juga proses diskusi. Yang pertama, dari segi hasilnya, diskusi yang efektif ialah yang pertama, masalah yang didiskusikan itu dapat terpecahkan. Yang kedua, ada keputusan yang dapat direalisasikan. Yang ketiga, ada waktu diskusi tidak diperpanjang. Yang keempat, yaitu semua peserta diskusi menerima dan menghormati keputusan diskusi, meskipun di luar tempat dan waktu diskusi. Yang kedua, yaitu dari segi prosesnya. Diskusi yang efektif ialah yang pertama, semua peserta mengambil bagian secara aktif. Yang kedua, pertentangan pendapat dan ketegangan dapat diatasi sebelum diskusi selesai. Yang ketiga, diskusi memberikan rasa puas di antara anggotanya. Dan yang terakhir yaitu keterampilan para siswa akan makin bertambah. Prosedur metode diskusi kelompok. Secara umum, tahap-tahap pelaksanaan antara layanan bimbingan dan konseling kelompok sama-sama melalui 5 tahapan besar, yaitu yang pertama tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini yaitu tahap untuk membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tahap yang kedua yaitu tahap peralihan, di mana dalam tahap ini merupakan tahap untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Tahap yang ketiga yaitu tahap kegiatan atau pembahasan. Tahap ini maksudnya masuk pada tahapan kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu pada bimbingan kelompok atau untuk mengentaskan masalah-masalah pribadi pada anggota kelompok yang terdapat dalam konseling kelompok. Yang keempat yaitu tahap penyimpulan, yaitu tahapan kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh suatu kelompok. Dalam tahapan ini, peserta kelompok diminta melakukan refleksi berkenaan dengan kegiatan pembahasan yang baru saja mereka ikuti. Yang terakhir yaitu tahap penutupan atau pengakhiran, yaitu merupakan tahap akhir dari seluruh kegiatan. Dalam tahap ini, kelompok merencanakan kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok selanjutnya, dan salam hangat perpisahan. Dalam diskusi kelompok juga memiliki seorang pemimpin kelompok yang biasa disebut moderator. Di sini tugas moderator yaitu memandu jalannya proses diskusi dan dapat membangkitkan kebenaran berbicara. Pada penggunaan metode diskusi ini, bahan harus dikemukakan dengan topik permasalahan atau persoalan yang akan menstimulus siswa menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan. Tugas utama guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam kegiatan ini adalah lebih banyak berperan menjadi sebagai pembimbing, fasilitator atau motivator supaya interaksi dan aktivitas siswa dalam diskusi menjadi efektif. Nah, agar dalam pembelajaran dengan metode diskusi ini berjalan dengan efektif, maka diperlukan langkah-langkah melaksanakan metode diskusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan atau perencanaan. Pada tahap ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor merancang layanan yang diwujudkan dalam RPLBK. Adapun yang dilakukan meliputi yang pertama mengidentifikasi masalah, identifikasi pengetahuan, sikap ataupun keterampilan yang dibutuhkan oleh konseli. Yang kedua yaitu identifikasi pengetahuan dan pengalaman awal konseli. Yang ketiga, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan itu bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus. Yang keempat yaitu menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keenam yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi.
Misalnya, ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, not tulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Selanjutnya adalah pelaksanaan diskusi. Yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi, seperti menyajikan tujuan yang akan dicapai dalam diskusi, aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana dan iklim yang menyenangkan, seperti tidak tegang dan tidak saling menyudutkan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota diskusi untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Yang kelima, mengendalikan arah pembicaraan ke pokok persoalan yang sedang dibahas. Karena tanpa adanya pengendalian, maka pembicaraan dan pembahasan akan semakin melebar dan tidak fokus. Selanjutnya adalah menutup diskusi. Dalam akhir diskusi, sehendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat seluruh anggota diskusi sebagai umpan balik untuk perbaikan ke depannya. Yang ketiga, mengadakan evaluasi hasil. Di sini konselor melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan. Apakah tujuan yang telah dirumuskan dalam RPLBK telah tercapai? Di samping itu juga terdapat evaluasi proses yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan layanan berikutnya. Kelebihan metode diskusi kelompok. Kelebihan dari diskusi kelompok yang pertama adalah membuat siswa memiliki wadah yang tepat untuk membahas permasalahannya, mendapatkan informasi, dan saling bertukar pendapat, terutama tentang kepercayaan diri, sehingga kepercayaan diri siswa meningkat. Yang kedua, siswa akan terlatih dalam kemampuan bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, menyadarkan siswa bahwa permasalahan dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, tidak hanya dengan satu jalan saja. Yang keempat, menyadarkan siswa bahwa dengan berdiskusi, siswa dapat mengemukakan pendapatnya secara konstruktif, sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Yang kelima, membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri, dan membiasakan siswa untuk bersikap toleran. Artinya, penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar, sehingga konflik antar pribadi akan berkurang. Yang keenam, mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk memperoleh hal-hal yang diinginkan sebagaimana terungkap dalam kelompok, serta dapat mengarahkan perilaku positif, terutama dalam bertingkah laku dan beretika dalam bergaul. Perkenalkan, nama saya Sinta Aura Rahmatillah dengan nomor induk mahasiswa 2001116000414. Di sini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari metode diskusi pada bimbingan kelompok. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari metode diskusi pada bimbingan kelompok. Jadi teman-teman semua, memang di dalam semua metode ataupun teknik ya yang digunakan dalam bimbingan kelompok itu pasti memiliki keunggulan dan juga kelemahan masing-masing atau keterbatasan. Nah, oleh karena itulah setiap metode itu disesuaikan dengan kondisi, dengan kebutuhan dan juga situasi. Nah, tadi kan teman-teman saya sudah menjelaskan tentang kelebihan dari metode diskusi dalam bimbingan kelompok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja kelemahan-kelemahan dari penggunaan metode diskusi pada bimbingan kelompok. Jadi, kelemahannya yang pertama yaitu dalam metode diskusi bimbingan kelompok itu tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Maksudnya bagaimana?
Ya karena dalam bimbingan kelompok itu biasanya terbatas 5-8 orang saja. Jadi hanya kelompok-kelompok kecil saja. Nah, kemudian yang kedua apa? Peserta diskusi itu mendapatkan informasi yang terbatas. Informasi yang terbatas ini dikarenakan biasanya dalam diskusi itu telah ditentukan topik pembahasan terlebih dahulu. Nah, disinilah jadi yang dibahas selama diskusi berlangsung itu ya topik tersebut, tidak merambah kemana-mana. Jadi informasi yang didapatkan ya sudah terbatas pada topik itu, misal tentang karakteristik individu, atau tentang pemahaman berpikir kritis, atau manajemen stres, disiplin diri, dan lain sebagainya. Satu topik itu yang dibahas selama diskusi berlangsung. Nah, kemudian yang ketiga, apabila siswa itu tidak memahami tentang konsep dasar permasalahan, maka diskusi tadi tidak berlangsung dengan efektif. Jadi di sini memang syaratnya adalah baik siswa maupun guru BK itu sendiri itu harus memahami konsep dasar permasalahan, sehingga nanti diskusinya itu berlangsung dengan efektif dan baik, dan juga mendapatkan hasil yang optimal juga. Nah, kemudian yang keempat, keterbatasannya adalah hanya dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Memang dalam proses diskusi biasanya itu kan kita mengemukakan pendapat, ide, gagasan, kritikan, masukan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan suatu wahana atau arena untuk orang-orang yang pandai berbicara. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak terlalu pandai dalam komunikasi, mereka akan terlihat tidak dominan. Selanjutnya, keterbatasannya adalah biasanya orang itu menghendaki pendekatan yang lebih formal. Kan ini biasanya dalam diskusi bimbingan kelompok antara guru BK dengan siswa gitu, jadi lebih formal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alokasi waktunya itu lebih sulit karena banyak memakan waktu. Seperti kita ketahui ya, dalam diskusi itu kan biasanya mengemukakan ide, pendapat. Udah mengemukakan pendapat, masih ada tanggapan lagi, ada kritikan lagi, ada masukan lagi, begitu seterusnya, sehingga waktunya itu memakan lebih banyak. Nah, kemudian selanjutnya keterbatasannya adalah adanya perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau kepribadian individu, keunikan pribadi mereka, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan anggota-anggota kelompok yang lainnya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya adalah keterampilan yang diperlukan di dalam menggunakan metode diskusi kelompok dalam bimbingan kelompok itu. Nah, jadi kan diskusi kelompok ini merupakan salah satu dari banyak strategi yang bisa digunakan dalam memberikan bimbingan. Nah, diskusi kelompok ini merupakan strategi yang memungkinkan siswa itu menguasai konsep-konsep atau untuk memecahkan suatu masalah itu melalui suatu proses memberikan pendapat, memberikan kritikan, saling memberi masukan, begitu. Dan di sini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan berpikir, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, bersikap positif. Nah, dengan demikian diskusi kelompok itu dapat meningkatkan kreativitas siswa serta dapat membina komunikasi, termasuk di dalamnya adalah keterampilan berbahasa, karena kita tahu kalau diskusi itu menyampaikan pendapat, mengemukakan ide melalui verbal atau keterampilan bahasa. Nah, di dalam metode diskusi kelompok ini itu terdapat dua keterampilan, yaitu keterampilan yang diperlukan oleh pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Siapa pemimpin kelompok di sini? Yakni guru BK sebagai fasilitator dan pemimpin kelompoknya. Itu perlu untuk memiliki beberapa keterampilan. Nah, tidak hanya keterampilan oleh guru BK. Kenapa sih guru BK ini sebagai pemimpin harus memiliki keterampilan gitu ya? Karena kalau dalam diskusi ini pemimpinnya itu memiliki peranan yang besar dalam pencapaian tujuan kelompok itu sendiri. Jadi harus memiliki keterampilan yang memadai, seperti itu. Nah, menurut Mulyasa dalam Suwarna,
2006 itu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru BK atau konselor di sini sebagai fasilitator atau pemimpin kelompok. Nah, yang pertama itu adalah keterampilan memusatkan perhatian. Bagaimana sih keterampilan memusatkan perhatian ini? Jadi begini, selama kegiatan diskusi kelompok itu berlangsung, guru BK itu harus bisa memusatkan perhatian pada atau aktivitas pembelajaran di sini itu pada pada topik permasalahan yang sedang didiskusikan. Tidak perlu merambah ke mana-mana. Jadi fokus. Nah, dengan demikian terjadi pembicaraan yang ketika agak menyimpang gitu ya. Itu pada saat itu pemimpin diskusi itu harus mampu untuk meluruskan dan mengingatkan para peserta diskusi tentang topiknya. Jadi masalah yang muncul pada saat diskusi itu dapat diatasi dengan memusatkan perhatian pada topik pembahasan saja. Nah, yang selanjutnya adalah memperjelas masalah. Nah, pada saat diskusi berjalan itu kadang ada saja gitu ya, partisipan itu yang menanyakan komentar, pendapat, gagasan disampaikan itu kadang ada yang kurang jelas, sehingga mengganggu pemahaman, sehingga mengaburkan pada topik permasalahan yang sedang dibahas. Nah, kadang-kadang ini juga akan menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru gitu dalam diskusi. Nah, kejadian seperti ini yang mengharuskan guru BK atau fasilitator itu harus sigap mengambil sikap yang baik. Itu jangan dibiarkan kekaburan pemahaman tadi atau yang merambah kemana-mana itu bisa berkembang, karena akan mengganggu proses dan hasil diskusi nantinya gitu. Nah, oleh karena itu guru BK di sini sebagai pemimpin diskusi ya, sebagai konselornya itu harus segera memperjelas pendapat atau pembicaraan peserta yang kurang jelas ditangkap oleh yang lain atau tidak bisa atau keluar begitu dari topik pembahasan. Nah, dengan demikian itu melalui upaya guru BK itu memberikan penjelasan yang diperlukan, maka setiap peserta didik itu akan memiliki persepsi terhadap ide yang disampaikan oleh anggota kelompok diskusi itu sama. Jadi tidak menimbulkan perbedaan persepsi seperti itu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting ini adalah keterampilan untuk menganalisis pandangan siswa. Terkadang kan pandangan dari masing-masing individu itu kan berbeda-beda. Nah, ini bagaimana caranya untuk perbedaan-perbedaan tadi itu menjadi sebuah pendorong untuk mencapai keputusan atau hasil yang sama. Harusnya itu setiap anggota kelompok itu kan berpartisipasi aktif dan konstruktif untuk terpecahnya sebuah masalah. Nah, di sini itu penting menganalisis pendapat mana yang sekiranya paling tepat ya. Nah, itu yang mana saja. Kemudian disimpulkan bersama hingga mencapai kesimpulan yang memberikan perspektif atau pandangan yang sama. Jadi semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai setiap perbedaan pendapat itu, kemudian mendapatkan kesimpulan yang sama dari perbedaan pendapat tadi. Apalagi analisis ini kan terutama ditujukan untuk meminta klasifikasi atau alasan apa yang menjadikan perbedaan-perbedaan tadi. Nah, pada intinya adalah analisis ini digunakan untuk memilih dan memilah mana yang kiranya menjadi cocok atau tepat disimpulkan bersama dari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Jadi diskusi itu kan dalam hal ini untuk selain untuk memecahkan permasalahan nantinya, itu kan juga untuk melatih kemampuan siswa untuk berpikir, melatih untuk berani menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, masukan, saran, dan lain sebagainya.
Nah, agar diskusi tadi itu sasarannya itu bisa tercapai, itu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa, maka guru BK atau konselor di sini sebagai fasilitator dan juga sebagai pemimpin diskusi harus mampu mendorong semua peserta diskusi untuk mau berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Maksudnya seperti itu. Yang kelima, keterampilannya adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Nah, proses dan juga hasil dalam diskusi itu merupakan cerminan dari hasil kerja kolektif atau kolaboratif antara semua peserta diskusi. Nah, oleh karena itu, setiap anggota diskusi itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan idenya, untuk berpendapat, untuk memberikan kritikan, untuk memberikan saran pada forum diskusi. Untuk menunjang hal tersebut, maka pemimpin diskusi dan di sini harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi tersebut itu agar bisa berjalan secara baik, berlangsung dengan baik, dan agar pembicara itu tidak didominasi oleh satu orang atau sekelompok orang saja, tapi semua bisa berpartisipasi. Maksudnya jadi tidak dominan pada satu orang yang pandai berbicara saja, atau intinya semua peserta diskusi memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan gagasannya pada forum diskusi tersebut. Nah, setelah semua dari mulai awal perencanaan, kemudian proses atau diskusi berlangsung, nah yang sebagai penutupnya itu adalah atau pengakhirannya, yaitu konselor di sini sebagai fasilitator harus bisa memiliki keterampilan menutup diskusi. Nah, ini adalah keterampilan akhir yang dikuasai oleh guru BK atau konselor sekolah atau sebagai fasilitator atau pemimpin kelompok. Nah, di sini bisa dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa langkah. Yang pertama itu membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada rangkuman yang hanya dibuat oleh guru BK sendiri. Nah, yang kedua, memberikan gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi kelompok tentang topik diskusi yang akan datang. Misalnya sekarang tentang topik diskusinya tentang berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya tentang perkembangan emosional dan lain sebagainya. Itu biasanya dibuat gambarannya dulu gitu pada proses pada akhir diskusi, sebelum nantinya pada diskusi selanjutnya dibahas. Nah, kemudian mengajak para peserta didik atau konseli di sini untuk menilai proses maupun hasil dari diskusi yang dicapai, karena kan di sini kan tetap untuk mencapai tujuan bersama, tujuan kelompok. Jadi perlu untuk evaluasi atau menilai proses. Dan selanjutnya, keterampilan yang tidak hanya harus dimiliki oleh seorang konselor, tapi juga oleh para anggota peserta diskusi, yakni keterampilan berbahasa. Maksudnya, keterampilan ini digunakan oleh individu ketika ia ingin menyampaikan pendapat, ingin memberikan komentarnya, ingin memberikan masukan, ingin menyampaikan sanggahan, ataupun ingin memberikan saran. Selanjutnya adalah keterampilan untuk bersosialisasi. Dalam kelompok itu kan tidak hanya satu atau dua orang saja, itu lebih dari itu. Nah, di sini diperlukan untuk keterampilan bersosialisasi ini agar semua anggota peserta diskusi itu bisa dengan mudah untuk membahas suatu permasalahan tanpa adanya tekanan.
Yang ketiga yakni keterampilan berpikir. Pada diskusi itu kan diperlukan adanya pemikiran untuk menemukan suatu penyelesaian dalam permasalahan. Nah, karena individu itu unik, maka setiap individu juga memiliki pemikiran yang berbeda meskipun masalahnya itu sama. Nah, itulah yang membuat jika seorang individu itu memiliki keterampilan berpikir, ia akan bisa dengan mudah ikut bertukar pikiran atau menyatukan pikiran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara bersama dalam diskusi kelompok. Selanjutnya adalah keterampilan untuk berpendapat. Karena diskusi ini memang untuk menyatakan pendapat, menyatakan ide. Bagi sebagian orang itu adalah hal yang mudah, tapi bagi sebagian laginya itu merupakan hal yang sulit. Nah, tetapi dalam diskusi kelompok itu diperlukan adanya pendapat dari seluruh anggota kelompok untuk pencapaian dari pemecahan permasalahannya. Nah, ketika seorang individu itu merasa kesulitan dalam suatu diskusi, ketika pendapatnya berbeda dengan yang lain, oleh karena itu keterampilan ini sangat diperlukan agar tidak ada terjadinya pemaksaan kehendak dari satu atau lebih anggota dalam diskusi. Nah, yang terakhir itu adalah keterampilan untuk menganalisis suatu masalah. Jadi tidak hanya guru BK atau fasilitatornya saja yang memiliki keterampilan untuk menganalisis masalah. Di dalam sebuah diskusi, kelompok itu pasti ada suatu masalah yang akan didiskusikan bersama kan. Nah, oleh karena itu keterampilan ini sangat diperlukan untuk menemukan benar-benar penyelesaian suatu masalah yang diperlukan adanya analisis dari masalah tersebut yang nantinya dianalisis lagi oleh oleh setiap anggota atau peserta diskusi kelompok. Nah, kemudian ditemukan jalan keluar atau keputusan bersama demi tercapainya tujuan bersama. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.